Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam silatur rahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua, para satya, para hujjaj, khusus ketua DKM beserta pengurus yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman. Nikmat kita bisa beribadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim rutin. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, baik kaitannya ibadah yang langsung dengan Allah ataupun ibadah yang kaitannya dengan makhluk Allah, semoga menjadi tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan ibadah yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah lalui kegiatan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, dari saum tarwiyah, Arafah, dilanjutkan yaitu sholat Idul Adha di Yaumun Nahar. Ya, alhamdulillah bagi yang berpuasa pada hari Arafah tarwiyah, tentunya kita mendapatkan kabar gembira dari Nabi. Mudah-mudahan insyaallah amal itu kita dapat. Bagi orang yang saum tarwiyah, Allah ampuni dosa selama 1 tahun. Begitupun kalau kita puasa Arafahnya, Allah ampuni dosa selama 2 tahun, baik tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Itu keutamaannya. Dan kita niatkan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, ketemu lagi di tahun yang akan datang di bulan Zulhijjah, bisa saum tarwiyah dan Arafah kembali. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia pula bagi kita yang diberikan keluasan rezeki lalu mau menitip harta kita, ditasarufkan di jalan Allah, yaitu berkurban
karena kurban itu artinya adalah mendekatkan diri hamba kepada Allah. Qaraba yaqrubu kurban. Jadi artinya bagaimana hamba tadi mendekat diri kepada Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan terkabulnya doa, dimudahkan dalam segala urusan. Kalau kita mau dekat dengan Allah yang mengatur alam beserta isinya, yang punya alam beserta isinya, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia yang mempermudah segala urusan, begitupun yang menyulitkan. Dialah Allah yang maha kaya, yang menjamin makhluknya. Setiap makhluk dijamin rezekinya oleh Allah, dan selama rezeki itu masih ada, maka dia masih diberikan jatah hidup oleh Allah. Jadi kita nih yang masih panjang umur jangan khawatir mengenai tentang rezeki. Itu sudah ditanggung oleh Allah. Yang kita minta adalah rezeki yang barokah. Rezeki yang kita dapat lalu kita pandai mensyukurinya. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah di saat bulan Zulhijjah mau berkurban di jalan Allah. Itu bentuk syukur kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya nikmat Allah amat banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci Nabi Muhammad, dia terputus dari rahmat Allah. Kita nggak mau diputusin rahmatnya, kasih sayangnya dari Allah. Kita pengen langgeng rahmatnya Allah. Kita pengen terus rahmat itu kita dapat semasa kita hidup di alam dunia, sampai pun kita di saat menghadapi sakaratul maut, kita berharap rahmatnya Allah. Sampai di alam barzah berharap rahmat Allah. Di padang mahsyar, di siratal mustaqim. Lalu ketika Allah menentukan surga dan neraka, di situ berlaku rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah kita nih manusia tinggal milih mau disayang apa mau dibenci sama Allah. Kalau pengen disayang sama Allah, ikuti aturan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Kalau kita ngikuti Nabi Muhammad, ibadahnya cara seperti Nabi Muhammad, begitupun muamalah kita, aturan hidupnya semua selaras dan serasi dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka kita bakal dicintai sama Allah. Nah kalau udah dicintai sama Allah, udah deh sukses. Kalau dibenci sama Allah, udah gagal. Makanya kita ibadah ini lagi cari perhatian dari Allah, biar kita ini benar-benar dicintai sama Allah. Sebab kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan melalui malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril disuruh sama Allah, umumkan kepada para malaikatku agar senantiasa mencintai hambaku, yang mana hamba itu telah dicintai aku. Maka jemaah rahimakumullah, nama orang tadi, hamba Allah yang dicintai tadi, kata Allah, wahai hambaku Fulan bin Fulan, aku mencintaimu, aku menyukaimu. Maka wahai malaikat Jibril, umumkan si Fulan ini telah aku sukai, aku cintai. Maka malaikat Jibril pun menyuruh kepada para malaikat untuk mencintai hamba tadi, karena hamba tadi dicintai oleh Allah. Bisa bayangin hadirin kalau kita sudah dicintai sama para malaikat Allah. Jangankan ya ratusan ribuan jutaan miliaran triliunan para malaikat,
Satu malaikat pun dijamin kalau berdoa dikabul sama Allah. Karena malaikat ini adalah makhluk yang taat sama Allah, yang apabila berdoa pasti dikabul sama Allah. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah. Nah, kalau dicintai sama malaikat, ya rahimakumullah, satu malaikat aja insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan. Berarti ketika malaikat Jibril alaihissalam mengumumkan kepada semua para malaikat, di situ diantaranya malaikat Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, semua mendengar seruan daripada malaikat Jibril supaya mencintai hamba yang dicintai Allah. Maka kalau kita sudah dicintai sama Allah, berarti kita dicintai malaikat Mikail, dicintai malaikat Israfil, dicintai malaikat Izrail. Nah, kalau cintanya malaikat Mikail kepada kita, Mikail itu malaikat pembagi rezeki, maka tidak menutup kemungkinan dengan asbab Allah cinta kepada kita melalui umumannya malaikat Jibril, lalu jemaah rahimakumullah, Israfil pun, Mikail pun cinta kepada hamba tadi. Maka bisa jadi itu rezekinya dilancari nama Allah, dimudahi nama Allah, dengan asbab kita dicintai Allah. Begitupun malaikat Israil sama. Di saat hamba tadi dalam kondisi sakaratul maut, maka hamba tadi didatangi oleh malaikat Israil, karena Israil sayang kepada si fulan tadi. Dengan asbab Allah ridha, Allah cinta kepadanya, maka dalam keadaan sakaratul maut pun juga, maka dimudahkan urusannya sama Allah dengan penuh penghormatan. Dalam kitab Wasiatul Mustafa itu, kalau orang soleh yang dicintai Allah itu dia menghadap Allah dengan penuh penghormatan. Malaikat Israil tadi enggak kasar, dengan sopannya berurutan satu persatu ruh itu dicabut dari mulai ujung kaki terus sampai lutut, sampai terus berjalan, terakhir jamaah rahimakumullah lepas itu ruh. Ya. Makanya orang meninggal itu yang pertama dingin itu kaki, karena awalnya dari kaki dulu dalam kitab itu. Satu persatu pamitan, berurutan, los dengan mudahnya, karena malaikat Israil tadi adalah sangat cinta kepada hamba tadi dengan asbab Allah cinta kepadanya. Maka mengaguminya, memuliakannya, menyayanginya dengan asbab amalan apa hamba tadi dicintai oleh Allah? Karena memang dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, menjaga amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ruhnya orang soleh tadi jamaah rahimakumullah dibungkus dengan kain hijau dari surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu diangkat oleh malaikat Israil dari langit pertama, kedua sampai langit ketujuh jamaah rahimakumullah. Langit pertama semua kagum. Ini si fulan ini amalannya apa? Istimewa sekali, membawa aroma yang harum di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Terus langit kedua membawa aroma yang harum terus. Maka ruh orang saleh tadi jamaah rahimakumullah diletakkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi ruhnya orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, bukan mendapatkan cintanya Allah tapi kebencian dari Allah, maka ketika ruh tadi jamaah rahimakumullah dicabut oleh malaikat Israil, karena Israil enggak kenal sama dia, enggak dekat dengan dia, enggak sayang kepada dia, tidak termasuk orang tadi yang pertama. Karena Allahnya tidak suka kepada si fulan tadi, termasuk semua para malaikat tidak suka. Termasuk malaikat Israil pun juga ketika mencabut nyawanya dengan kasar jamaah rahimakumullah. Sakitnya luar biasa, dahaganya luar biasa. Kalau seandainya air laut itu dia ambil untuk minumnya orang yang dalam kondisi sakaratul maut, habis air lautan itu semua untuk minumnya, tidak akan menghilangkan dahaga yang luar biasa bagi orang yang sakaratul maut, yang tidak bawa iman kepada Allah, yang membawa kebencian dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka jemaah rahimakumullah, ketika roh itu dibawa oleh malaikat Israel di atas langit, itu ditolak oleh langit pertama sampai langit ketujuh, dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke jurang. Jemaah rahimakumullah, ditolak karena apa? Dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka kita berharap kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 5 poin bagaimana kita menjadi orang yang supaya dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat Allah. Yang pertama adalah bagaimana kita senantiasa punya iman yang mantap, punya iman yang kuat kepada Allah. Makanya iman ini modal. Dengan iman kita bisa amal. Kalau ibarat gambaran mah ya, bahwa iman itu ibaratnya setrum akinya. Ya, jadi kalau yang namanya aki itu zaman dulu mah aki, sekarang setrum, ya kan? Yang namanya kita punya KWH, punya setrum, jamaah rahimakumullah, aktif nih setrumnya, dinyalain stop kontaknya, ini lampu bakal nyala, Pak. Bakal nyala, kipas nyala, AC kuat ngangkat, karena pada setrum. Iman juga sama jemaah rahimakumullah, karena ada iman pada diri kita ini, semua amal saleh bisa jalan. Dari punya iman kita sholat gampang. Dari kita punya iman, kita ada harta benda, kita mau haji, umroh, mau zakat, sedekah, kurban gampang karena punya iman. Maka jemaah rahimakumullah, iman itulah yang menjadi ukuran bagi kita. Makanya iman itu perlu kita jaga terus biar stabil. Kadang iman itu yazid wa yanqus, naik turun iman itu. Iman bisa naik kalau kita dalam keadaan terus banyak ibadah sama Allah. Lagi sholat jemaah rahimakumullah, di situ tambah iman. Lagi sholat kita tambah iman. Lagi baca Quran kita tambah iman. Ketika kita bersedekah, infak lagi tambah iman. Ketika silaturahim, hadir di majelis ilmu, bakti sama orang tua, manfaat untuk sesama, itu kita sedang mengecas iman kita supaya stabil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman akan bisa naik dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadir di majelis ilmu seperti ini, sedang mengecas iman. Makanya dulu sahabat ketika kumpul dengan Nabi, ya, dengan Rasulullah SAW, hadir di majelis ilmu, halaqatut ta'lim, hadir di majelis ilmu seperti ini, maka kata sahabat, ya Rasulullah, ketika aku hadir duduk bersamamu membahas tentang ilmu agama, berbicara masalah hukum, ya, berbicara masalah ya bagaimana akhirat, gambaran akhirat antara balasan Allah surga dan neraka. Di situ begitu dekatnya aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Terasa imanku meningkat ya Rasulullah. Tapi di saat aku pulang ke rumah, sibuk dengan perkara dunia, masalah dunia, kadangkala aku lemah imannya. Kadang dengan kesibukan dunia, usaha, ya, kerepotan, bermacam-macam kesibukan, sehingga kadangkala kita sholat diterlantarkan. Begitupun boro-boro mau baca Quran, kadangkala habis sholat pun doa nggak sempat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan dunia kadang lupa mengunjungi para alim ulama, mempelajari ilmu agama, hadir di majelis ilmu karena kesibukan dunia. Maka lemah itu imannya. Maka jamaah rahimakumullah, yang tahu iman kita sedang naik atau turun adalah diri kita. Segera perhatikan, kalau lagi turun cepat kita untuk bagaimana membenahi keimanan kita biar stabil. Minta sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala millatik. Minta sama Allah, Allahumma sabitna bil iman, sabitna bil Islam, sabitna bil ihsan, sabitna bil khair. Minta sama Allah biar ditetapin iman. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bagaimana iman itu melemah jamaah rahimakumullah, di antaranya adalah an-nadzaru bisyahwat, sering melihat mata kita ini dari hal-hal yang mengundang syahwat.
Ini zaman sekarang jamaah rahimakumullah luar biasa Pak tantangannya. Setan udah ya artinya udah banyak media ya untuk ngegoda umat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini udah banyak caranya. Bahkan belum digoda dia udah datang duluan gitu, pengen digoda ya. Setan tuh luar biasa, Pak. Ya media semua jamaah rahimakumullah kalau kita tidak bisa menyaring, Allahu Akbar. Ya sedikit sekali hal yang manfaat, banyak yang madorot. Makanya bukannya tidak boleh, ini yang namanya alat ini kan ya mubah saja. Tergantung kitanya dipakai buat ibadah ya jadi amal yang soleh. Ya bisa jadi dengan media ini kita masya Allah naudzubillah min dzalik terjerumus kepada kemaksiatan yang tadi melemahkan iman. Maka diantaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sebuah cerita bagaimana seorang murid dia datang kepada kiai, kepada seorang mursyidnya, kepada gurunya, wahai guru, kok aku ini kayaknya hambar banget gitu ya. Dalam ketaatan ini kayaknya males banget. Ibadah males, kadang ya sisa waktu aja buat Allah daripada nggak sholat. Yang ngunjungin majelis taklim juga berat banget. Zikir juga nggak pernah, baca Quran. Termasuk saya mencintai keluarga pun juga sama. Sama istri saya pun nggak senang, kurang nafsu. Ya maka kata kiai coba koreksi. Apakah kamu sering melihat maksiat? Sering melihat wanita-wanita yang bukan muhrim? Kamu pandangi, kamu bahkan dalam hatimu maksiat qalbu, maksiat hati. Ngebayangin bagaimana kalau seandainya si fulanah ini, wanita ini jadi milikku yang begitu cantik, yang begitu sempurna. Itu bisa merusak keimanan kita. Dan itu lambat laun kalau terus itu kemaksiatan dipupuk, berbuat dosa semacam itu terus dibiasakan jamaah rahimakumullah, itu yang membuat pudar kecintaan kita kepada pasangan kita. Ini sangat berbahaya. Maka kata kiai, sholat taubatlah kamu, banyak istighfarlah kepadamu. Itu cara panah setan menggodamu supaya kamu lemah dalam ketaatan kepada Allah, sehingga cara setan pula untuk tidak mengharmoniskan pasangan dalam rumah tangga. Jadi jamaah naudzubillah min dzalik, itu juga cara setan luar biasa. Makanya terus banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar iman kita ini terus lestari sampai menghadap Allah. Jaga sholat berjamaahnya, bahkan menanti saat kapan waktu sholat dikumandangkan azan di masjid, di mushola, menanti waktu itu. Maka orang yang menanti daripada sholat ke waktu sholat yang lainnya, di situ ada penggugur dosa buat hamba tadi. Ada kemuliaan bagi hamba tadi ketika istiqomah. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang mungkin di masa-masa yang lalu pernah melakukan kesalahan sampai tidak sempat jamaah rahimakumullah untuk menutupi kekurangan di masa-masa yang lalu, sekarang sudah waktunya terus nantikan kebaikan. Menanti kapan saya mau baca Quran, menanti kapan saya mau berzikir kepada Allah, menanti kapan saya sholat di awal waktu, sholat tahajud, sholat duha, silaturahim, dan amal-amal soleh yang lainnya. Kita menanti amal-amal kebaikan. Di situ adalah penutup kekurangan-kekurangan di masa yang lalu dalam berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kiatnya. Maka jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah bagaimana untuk mendatangkan cintanya Allah kepada kita dengan kita beriman kepada Allah. Lalu yang kedua jemaah rahimakumullah, banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Karena sesungguhnya jemaah rahimakumullah, zikir itu adalah obat hati. Ya. Zikir juga merupakan bagaimana suplemen iman kita. Jadi kalau iman kita ini pengen subur, ya vitaminnya yaitu. Vitaminnya adalah zikir. Zikir yang paling bagus ya rahimakumullah adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Silakan baca zikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya.
Bukankah kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dunia beserta isinya, kalimat la ilaha illallah ini lebih besar, lebih berat daripada dunia. Bisa bayangin. Jadi kalau kita pengen kaya, Pak, udah banyakin zikir la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah berarti kita sedang jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, cas imanmu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan orang yang membaca la ilaha illallah itu adalah kunci untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dawamkan, lazimkan kalimat ini jamaah rahimakumullah. Semoga dengan kalimat itu yang kita terus dawamkan di penghujung hayat kita, Allah ingatkan kalimat itu dan Allah mampukan bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala jannah, maka dia pantas meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah. Dan yang lebih bagus lagi, kalimat zikir itu sambil kita hayati maknanya. Ada kalimat thayyibah juga itu dinilai zikir. Subhanallah, maha suci Allah, Allah suci. Ya, kalau kita makhluknya ini banyak ya kekurangan, banyak kealfaan. Kalau Allah maha suci, subhanallah, maha suci Allah dari segalanya. Maka jamaah rahimakumullah, cukuplah Allah yang patut kita banyak mensucikan dirinya. Subhanallah, 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 agar kita pun menjadi orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Suci dari berbuat kesalahan, suci dari berbuat dosa dan pelanggaran. Maka dengan kita banyak membaca subhanallah, maka mudah-mudahan pikiran kita dibersihkan sama Allah, hati kita dibersihkan sama Allah, mulut kita dibersihkan nama Allah, anggota tubuh kita dibersihkan oleh Allah, terutama qalbu kita dibersihkan oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya dan merugi bagi orang yang mengotorinya. Maka kalimat subhanallah bukan hanya diucapkan, tapi bagaimana kita hayati maknanya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maka pantaslah Allah yang dipuji karena semua milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita mah enggak punya apa-apa, semuanya punya Allah. Kita hanya dititipin. Suatu saat yang namanya titipan bakal diambil sama yang nitip. Kita juga dititipin ya, melalui wasilah ayah bunda kita. Ayah bunda kita dititipin sama Allah kita. Kita ada jamaah rahimakumullah di dunia, berjalannya waktu, subhanallah, kita juga nanti dapat titipan dari Allah. Dititipin pasangan, ini bakal ditanya apa pasangan kita. Dititipin anak, dititipin cucu. Waduh, berat Pak kita nih manusia ini. Kalau nggak amanah, manusia nih nggak paham tentang tujuan hidup, ini nanti tanggung jawabnya di akhirat abadan selama-lamanya. Inilah pentingnya kita menggali pemahaman ilmu agama Allah supaya kita tidak keliru, supaya kita jangan salah arah. Bagaimana supaya kita lurus jalannya sampai ketemu dengan Allah, bertemu dengan surganya Allah. Itulah pentingnya kita ngaji nanti. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, pantas Allah yang dipuji. Karena memang kita jamaah rahimakumullah tadi, kita nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kita ini. Kalau nggak ya dikasih kelebihan sama Allah ini, kita ini udah lemah banget. Makanya jamaah rahimakumullah, kita sadar betul bahwa kita ini adalah titipan dari Allah. Kita dikasih pasangan, titipan dari Allah. Jaga baik-baik. Semampu kita memberikan wejangan kepada pasangan biar sama-sama ibadah. Jangan sampai pasangan kita nggak ibadah sama Allah. Jangan sampai anak-anak keturunan kita tidak ibadah sama Allah. Karena apa? Itu titipan, bakal ditanya sama Allah. Kalau sudah mengingatkan pasangan kita, sudah mengingatkan anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah, maka serahkan kepada Allah. Saya sudah menyampaikan ya Allah. Nah, yang salah itu kita diam-diam aja masa bodoh. Anak kita nggak sholat masa bodoh, anak kita bergaul salah masa bodoh. Nah, maka itu berpengaruh kepada kita sebagai orang tuanya. Berarti kita tidak tanggung jawab atas titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimakumullah, bukan hanya pasangan kita dititipin harta benda, bakal ditanya Pak sama Allah. Dikasih rumah, jamaah rahimakumullah, seluas yang kita punya. Ya, kalau rumah kita ada 5, jamaah rahimakumullah, berarti 5 ditanya sama Allah rumah kita. Ya, kalau satu rumahnya. Nah, kalau istri 3 sama, ditanya juga istrinya. Yang pertama, kedua, ketiga. Makanya nggak usah 3, 1 aja. Takut yang kedua, yang ketiga. Kalau ditanya nggak bisa nyoal. Gitu. Kalau bisa nggak masalah. 3-3-nya soleha semuanya. 3-3-nya kita mampu dihajiin semua. Ya kan? Nah, anak-anaknya semuanya solehin. Nah, ini investasi kita banyak. Begitu. Nah, ini yang berat itu ngikutin hawa nafsu. Istrinya 3, semuanya durhaka sama Allah. Ini bahaya di hadapan Allah. Maka udah syukuri aja yang satu. Yang penting rukun keluarganya barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya rahimakumullah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan kita bakal ditanya, Pak. Yang punya investasi kebun, ntar buat masa tua deh, buat pensiun. Saya beli tanah 500 meter. Ntar kan ya banyak waktu tuh nanam singkong kan di sana. Ya kan? Tuh, ya nanam cabai kan buat masa tua katanya kan. Itu ditanya Pak di hadapan Allah, itu kebun yang 500 meter. Ya, belinya uangnya dari mana, dipergunakan buat apa itu? Nah, yang bagus itu kalau harta kita banyak, yang rahimakumullah, bisa menyeimbangkan, bisa mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Punya rumah alhamdulillah bagus, jamaah rahimakumullah. Tapi anak kita juga sama. Anak kita juga sama, diperhatiin baik-baik tentang ibadahnya. Tuh, kalau bahkan kewajiban kita nih orang tua, mohon maaf, kalau kita ada rezeki Pak, anak kita mau rumah tangga, kalau emang uangnya ada, beliin rumah. Jangan sampai ngontrak anak kita. Begitu, kalau punya, beliin. Nah, anak kita yang di sono satu-satu, kan anaknya 3 nih. Nah, nanti di sono di daerah Bantar Gebang 1 gak usah jauh-jauh. Ya, begitu. Yang satu lagi sono daerah Tambun. Kan gitu. Ya, jadi yang 3-3-nya dikasih fasilitas rumah. Adil, laki-laki perempuan sama, jamaah rahimakumullah. Biar nanti ketika udah rumah tangga, nih nak, kamu tinggalin di sini anak, biar pada rukun. Kamu bina keluarga yang harmonis, bingkai dengan ketaatan kesolehan, ya, supaya punya anak cucu yang salehin. Karena Abi Umi butuh itu. Abi nggak butuh macam-macam, nggak. Abi ngumpulin rezeki buat kalian. Mati nggak ada yang dibawa. Maka jangan pelit-pelit sama anak. Kalau anak kita jamaah rahimakumullah mau sekolah ke perguruan tinggi, kita mampu, kuliahin anak kita. Jangan udah kamu perempuan, nggak usah kuliah-kuliahan. Ntar juga ada yang nginangin, ada yang senang udah nikah. Sayang S1-nya. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita orang tua menyekolahkan, memberikan pendidikan, karena sesungguhnya nanti akan manfaat pendidikan itu buat anak kita. Dan itu dinilai sodakoh di mata Allah. Bapak-bapak itu dinilai sodakoh Pak. Kalau kita nyari rezeki jamaah rahimakumullah nih, terutama bapak-bapak nih, nyari rezeki Pak, pagi pulang sore, BP4 ya. BP4 berangkat pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, berarti BP6. Ya, lelah banget. Saya baca dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada seorang suami pagi hari pulang sore nyari rezeki yang halal yang Allah ridhoi buat menghidupkan keluarganya biar sejahtera, di saat suaminya tidur kelelahan Pak, sambil ngorok, lelah banget. Lalu istrinya sambil memandang, wahai suamiku, terima kasih engkau telah mencari nafkah buat menghidupkan keluarga. Itu suami yang tidurnya nyenyak Pak, habis kelelahan nyari rezeki di hadapan Allah, selama tidurnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibangunin istri yang soleh, biarin gitu. Karena tidurnya aja penggugur dosa di hadapan Allah. Nah, makanya istri yang soleh yang paham Pak, suami bangun tidur sudah ada kopi sama gorengan. Masya Allah. Ya Allah, nikmat banget. Mau kapan lagi hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, Bapak juga sama Pak. Kalau Bapak keluar rumah nih ada rezeki Pak. Saya baca dalam hadis begitu tuh, dalam kitab.
Bapak berikan hadiah diam-diam sama pasangan. Sering bawa kejutan buat pasangan. Saya mohon maaf kalau keluar nih rumah gitu kan, malam pulang jam 11, jam setengah 12 ya, dakwah tentunya Pak, saya berangkat dakwah saya ini malam ini aja ke Rawassemut nih, pulang jam 11 paling malam tuh Pak, Masya Allah ya, tugasnya Ustaz begitu Pak, malam kayak kalong hadir. Iya, makanya jangan pernah iri sama Ustaz tapi kelihatannya di rumah mulu ya, tapi subur makmur Bapak nggak tahu, malam Pak saya mah gitu. Kalau siang di rumah, malam kemana-mana hadir majlis taklim. Allahu Akbar. Jemaah rahimakumullah. Pulang saya mesti bawa sesuatu Pak. Iya, karena orang yang di rumah mesti nunggu sesuatu. Begitu, bawa nasi goreng, gitu kan? Yang ringan-ringan aja lah, yang 50 ke bawah. Martabak itu kan udah favorit itu Pak. Allahu Akbar, dimakan bareng-bareng hadir. Mohon maaf, istri Pak dari jam setengah 8 sampai jam 12 Pak nggak tidur nungguin suami. Padahal yang ditungguin hanya 25.000 Pak martabak tuh. Tapi senangnya luar biasa, membawa itu sesuatu hadiah buat pasangan. Ini dinilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sambil dihayati itu kalimat-kalimat tadi, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pantas Allah yang berhak dipuji, karena segalanya kita ini semua dari Allah. Makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Habis makan alhamdulillah, sampai ke tujuan alhamdulillah, habis ibadah alhamdulillah. Apapun awali bismillah, selesai alhamdulillah. Maka orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak pula mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Salam. Baik hadirin, kita lanjutkan. Jadi kita hayati makna kalimat pujian tadi. Kenapa orang talbiyah di dalamnya ada kalimat innal hamda, masya Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi orang haji itu Pak dipanggil sama Allah, diundang sama Allah, jadi tamu spesial Allah, orang yang dimampukan nama Allah. Makanya jemaah rahimakumullah, kita mah nggak usah kecil hati Pak, orang nggak punya apa-apa kita mah. Allah yang memampukan, maka minta aja sama Allah, ya Allah, saya pengen ziarah ke Mekah Madinah ya Allah, pengen tawaf di Masjidil Haram, pengen sa'i ya Allah, di tanggal 9 pengen wukuf di Arafah, malamnya bermalam di Muzdalifah, lalu lempar jumroh. Ya, masya Allah, sambil bayangin jemaah rahimakumullah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'matalaka, semua itu nikmat dari Allah. Kita lahir nggak bawa apa-apa, ya kan? Nggak punya apa-apa kita, masya Allah, masya Allah. Lalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Malu kalau kita nggak muji Allah, malu. Kita lihat di rumah kita jamaah rahimakumullah, semua fasilitas ada, dilengkapi sama Allah. Setiap minta dikasih sama Allah. Kadang kala belum minta udah dikasih sama Allah. Lalu kita nggak muji Allah. Innal hamda wa ni'matalaka. Segala puji ini semuanya adalah nikmat pemberianmu ya Allah. Umur ini adalah darimu ya Allah. Kesehatan darimu ya Allah. Ini sehat Pak, mahal Pak. Makanya kenapa sih orang tafakkur 1 jam aja dinilai 60 tahun ibadah di hadapan Allah? Karena luar biasa itu ibadah tafakkur itu. Bayangin kita alhamdulillah 5:30 dalam kondisi sehat, lalu mandi, siap-siap mau maghrib. Ya Allah, saudara kita pada rumah sakit lagi diimpus hadirin, lagi nunggu obat, dokternya nyari di apotek karena obatnya mahal dan butuh biaya. Keluarganya nyari uang buat bagaimana si pasien tadi bisa itu yang namanya dapat obat yang ratusan ribu jutaan rupiah. Kita 5:30 nggak butuh itu, kita sehat, kita mandi jamaah rahimakumullah, mengambil baju yang terindah buat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dalam kondisi suci jamaah rahimakumullah, masuk ke rumah Allah, nggak mungkin disia-siakan sama Allah. Ini rumah
Allah ini musholla atau masjid ini penuh dengan para malaikat Allah. Bapak jangan kecil hati kalau subuh mungkin seandainya orang masih pada tidur, ya kan. Kadang kalau sholat yang paling berat kan subuh ya. Kalau al-ihsan insya Allah 5 saf 6 saf mah penuh sampai di luar-luar kan, di luar-luar. Kalau seandainya pun mohon maaf sangat darurat karena kita berbaik sangka mungkin kelelahan, malam ada acara, pulang kondangan dari Jabodetabek gitu kan, mungkin lelah, jadi baik sangka aja gitu. Ya kita lihat 3 hari masih begitu enggak? Kalau 3 hari masih tetap monoton seperti itu jamaahnya, ini berarti bukan dari Jakarta, gitu ya. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang subuh mohon maaf ada 3 orang 4 orang, jangan kecil hati, yang amin di situ banyak malaikat Allah. Karena hadis itu. Jadi kata Nabi kalau sholat berjamaah ada aminnya malaikat, berarti ada malaikat sholat bareng sama kita. Makanya jangan sampai jamaah rahimakumullah kecil hati. Ya ajan tugasnya, yang qomat imam siapa aja imam. Ya yang penting siap jamaah rahimakumullah. Jadi hayati itu kalimat tahmidnya. Ya, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud ini kecuali semua yang mengadakan Allah. Ada langit, ada bumi, ada gunung, ada lautan. Di lautan Pak ikan macam-macam Pak. Ya Allah. Ngebayangin lagi, tafakur lagi. Coba kita lihat kalau di berita jamaah rahimakumullah, di lautan ada orang profesinya dari Allah, kelebihannya dia menjadi pelaut. Dia ninggalin keluarga Pak berbulan-bulan, 2 bulan 3 bulan baru ketemu sama pasangan, sama anak. Karena memang sudah takdirnya dari Allah, rezekinya kudu mencari ikan di laut. Ada jamaah rahimakumullah. Sampai cerita jamaah saya itu, Ustaz sebenarnya saya kalau mau boleh pilih, walaupun gaji saya gede Ustaz, 3 bulan itu mohon maaf gitu kan, kalau dinominalkan luar biasa banyak. Tapi ya tadi di sisi lain saya juga nangis. Saya kangen sama istri sama anak. Tapi di sisi lain kelebihan saya dari Allah seperti ini Ustaz. Ya udah syukuri aja saya. Apalagi sekarang ada alat komunikasi, bisa ngobrol dengan istri gitu kan, dengan anak-anak, udah jangan dibikin susah. Yang penting taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, syukuri nikmat yang ada. Lihat ke bawah, masih banyak orang yang lebih susah. Bapak udah sejahtera alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, di sisi lain ya Masya Allah ya kan? Orang yang mengais rezeki. Kalau di perkampungan, di pedesaan jamaah rahimakumullah, ada orang nunggu itu ya, bagaimana bagian air gilirannya dia mengambil upah yang gak seberapa. Semalam itu 50.000 mungkin. Jamaah rahimakumullah, itu udah luar biasa. Tidur dengan ya kan ala kadarnya, kedinginan, banyak nyamuk di situ, jauh dari keramaian, namanya di sawah. Kembali lagi, Masya Allah, itu tafakur buat kita. Mungkin bisa jadi dia mohon maaf mau tahajud, sebenarnya mau, cuman kondisi sedang tugas di sana, sedang bekerja di sana. Kita alhamdulillah malam bisa tidur berkumpul dengan keluarga di rumah yang nyaman. Kenapa jam 2, jam 3 kita tidak bangun munajat kepada Allah, tahajud? Kenapa kita tidak sibukkan tangan kita memegang tasbih, membaca tahmid, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga iman kita. Dan tadi supaya nomor 2, bagaimana supaya mendapatkan kecintaan dari Allah adalah banyak berzikir kepada Allah. Innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang yang beriman ya adalah dia senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hatimu tenang. Jadi rumus biar kita ini hatinya happy Pak, udah nggak ada cara lagi. Allah udah ngasih bocoran, zikir sama Allah. Bapak nanti bisa rasain. Kalau sudah nanti ba'da tahajud jam 3 menjelang jam 3:30 menjelang subuh, Bapak duduk zikir, silakan Bapak baca apa aja. Bapak silakan baca Al-Quran berapa ayat saja. Itu hati kita nyaman Pak.
Iya kan, tenang banget itu. Itu yang kita tuh ngarepin hidup nih biar tenang jiwa kita. Dan tidak ada cara ketenangan itu ada pada mengingat Allah. Bapak lagi sholat, tenang kan hati itu, adem. Tenang Pak, orang lagi sholat tuh nikmat Pak. Lagi baca Quran nikmat. Karena kita ada sedang kebersamaan kita dengan Allah, ada ma'iyallah, kebersamaan kita dengan Allah. Itu yang membuat jiwa kita ini tenang, dan yang menenangkan jiwa adalah Allah. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan pada hatinya orang yang beriman. Terus kita cari ketenangan dalam hidup ini dengan cara sibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu jamaah rahimakumullah, silakan sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya, terutama jamaah rahimakumullah, kalau habis tahajud menjelang subuh, itu amalan orang soleh itu memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi sendiri aja nggak kurang dari 100 Pak. Mohon ampun sama Allah yang nggak punya dosa, apalagi kita. Ya Allah, kita mah kadang-kadang mulutnya mohon maaf. Kalau nggak direm kadang-kala Pak, kalau ada temennya Pak, nyambung terus kita ngomongin orang. Ya Allah, enak, gurih banget ngomongin orang. Gurih banget ngomongin orang. Ya, ya jangan pernah kita menyepelekan ngomongin orang Pak. Amal kebaikan kita ini pindah ke orang yang kita omongin. Hati-hati tuh, sayang sholat kita, zikir kita, puasa kita. Ngomongin si fulan tahu nggak? Belum tahu. Dia mah kaya juga emang. Ya pantes lah, anaknya di luar negeri gitu kan. Iya, pantes lah dia mah orang anggota dewan. Pantes lah orang dia mah tokonya banyak. Nggak usah ngomongin orang Pak. Udah aja nih ya Pak. Nah, berarti udah jangan ngomongin orang, berarti saya ini. Udah pokoknya udah sibukin aja dengan ibadah sama Allah. Kalau mau ngomongin orang, ingat bagaimana kalau kita yang diomongin orang. Supaya kita stop. Sayang amal kita habis, pahalanya pindah ke dia, doanya susah diijabah sama Allah. Jadi orang yang gibah itu penghambat doanya dikabul sama Allah. Masih mending banyak zikir aja, banyak ibadah. Allah alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kearifan saya. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.